Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khairunisa dengan nomor MPM P220211112, kelas virtual kelas 2A dari Prodi Pendidikan Matematika di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan di bawah naungan Yayasan Sindang Kasih Majalengka atau biasa disebut dengan STKIP Yasika Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pendidikan belajar dan pembelajaran matematika. Oke teman-teman, apa sih yang namanya belajar dan pembelajaran matematika itu? Belajar dan pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi belajar dan mengajar antara guru dan siswa melalui kegiatan yang terencana sehingga siswa dapat mengetahui dan memahami kompetensi dasar yang telah dibuat oleh guru tersebut tentang pembelajaran matematika, baik itu yang sedang berlangsung maupun yang sudah berlangsung, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Kita sebagai guru dapat menentukan kegiatan-kegiatan matematika seperti apa saja yang akan dilaksanakan di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Contohnya, seperti kita menyuruh anak didik kita untuk melihat suatu benda di luar ruangan. Misal, ada tempat sampah yang berbentuk tabung atau ada batu bata yang berbentuk balok. Nah, kita bisa melakukan belajar matematika di luar ruangan seperti itu. Atau kalau di dalam kelas pun juga sama, bisa kita menyuruh untuk anak didik kita untuk melihat jam dinding seperti itu. Kan jam dinding itu berbentuk lingkaran, maka anak didik tersebut kita ajarkan bagaimana caranya menghitung titik sudut atau lingkaran itu berapa derajat, 360 derajat, kan itu kan lingkaran penuh, seperti itu ya. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menjelaskan tentang pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan tersebut. Jadi, sudah dipastikan bahwa pembelajaran matematika tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, akan tetapi bisa kita coba untuk belajar di luar ruangan. Dan anak didik kita disuruh untuk melihat suatu apapun yang berkaitan dengan kompetensi dasar dan kurikulum materi apapun yang sedang kita ajarkan untuk bahan ajar yang telah kita buat untuk anak-anak didik kita. Jadi untuk matematika itu sendiri, proses belajar dan pembelajaran matematikanya itu sangatlah mudah dan bisa kita pola ya, bisa kita buat kegiatan yang terencana itu seperti pengertian yang sudah tadi saya paparkan, seperti itu. Oke, baik, selanjutnya adalah makna dari belajar dan pembelajaran matematika. Apa sih maknanya? Di dalam belajar dan pembelajaran matematika, guru memiliki tugas-tugas tertentu supaya anak didik kita dapat dengan mudah memahami proses pembelajaran yang sedang kita rencanakan dan sedang kita ajarkan untuk anak-anak didik kita, sehingga anak-anak didik kita itu mampu mengikuti kegiatan belajar yang telah kita buat. Oke, baik. Tugas-tugas guru yang pokok antara lain bahwa guru harus dapat merencanakan, melaksanakan,
mengevaluasi dan membimbing anak-anak didik kita dalam belajar dan mengajar matematika. Jadi di dalam belajar dan pembelajaran matematika ini, guru harus bisa melaksanakan 4 tugas pokok ini. Yang pertama apa? Yang pertama, merencanakan. Yang kedua, melaksanakan. Yang ketiga, mengevaluasi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apa tadi? Yang keempat yaitu membimbing anak-anak agar dapat dengan mudah memahami kegiatan yang telah kita rencanakan sedemikian rupa agar pembelajaran matematika dapat dengan mudah tersalurkan ke dalam otak anak-anak didik kita, sehingga matematika itu tidak dibuat sulit dan membingungkan para peserta didik kita. Oke, baik, selanjutnya apa sih hakikat belajar dan pembelajaran matematika itu? Hakikat belajar dan pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi pembelajaran yang dengan sengaja dibuat dan dirancang sedemikian rupa dengan tujuan agar siswa dapat mencari informasi dari berbagai sumber informasi mengenai pembelajaran matematika dari materi-materi yang telah kita paparkan tersebut, baik melalui kegiatan kelompok atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka dari itu, hakikat belajar dan pembelajaran matematika itu dibuat dengan sedemikian rupa dengan tujuan untuk memberikan peluang kepada anak didik kita untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya dari hasil pembelajaran, dari hasil belajar anak didik kita itu dibikin dan dirancang sedemikian rupa dan diluapkan, disalurkan melalui hasil tulisan atau wawancara ya di depan kelas, atau bisa dengan cara hal lain apapun itu. Ya intinya mah hakikat dari belajar dan pembelajaran matematika itu yaitu proses interaksi antara guru dan siswa dengan tujuannya itu memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada anak didik kita untuk berpikir secara kritis, berpikir secara logis mengenai pembelajaran matematika yang sedang kita ajarkan, yang sedang bahan ajar yang kita sedang ajarkan itu. Ya dari situ kita berilah anak itu supaya dapat menggali kemampuannya, menggali kemampuan dalam berpikir secara cerdas, secara logis, secara matematisnya, seperti itu ya. Karena dengan cara itu anak yang dapat dengan mudah memecahkan masalah tersebut yang terkait dengan matematika tersebut, dan anak tersebut dapat memecahkan masalah tersebut dengan nilai yang 100, maka anak tersebut akan semakin menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi, sehingga anak tersebut akan dengan mudah dan semangat untuk belajar matematika. Seperti itu biasanya anak-anak tersebut, karena diberikan peluang yang besar oleh gurunya dan mereka, anak-anaknya seperti itu dapat memecahkan masalah matematika dengan baik dan benar, maka anak tersebut akan semakin cerdas dan semakin semangat untuk belajar matematika. Seperti itu. Sebagaimana yang sedang dilaksanakan pada kurikulum 2013, yaitu guru sebagai pembimbing dan sebagai mengawasi saja. Jadi yang lebih berkolaborasi dan lebih interaksinya itu anak peserta didiknya gitu. Jadi seperti itu ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips-tips bagaimana sih caranya belajar yang efektif dan efisien. Jadi kita itu belajar nggak ngabisin hambur-hamburin banyak waktu, tapi kita itu nggak masuk ke otak dan nggak paham sama sekali apa yang kita baca dan kita pelajari. Nah, jadi yang pertama itu kita harus
harus dapat mengelola waktu dengan baik. Dengan sebaik-baik mungkin kita harus mengelola waktu dengan baik ya. Dan yang pertama dan yang paling utama sebelum dari yang pertama ini, kita itu harus rileks otaknya dan kita itu harus ikhlas untuk belajar. Karena apa? Karena dengan ikhlas semuanya akan menjadi indah dan akan dengan mudah kita menyerap ilmunya gitu, daripada kita memaksakan diri nggak ada mood nih, nah tapi memaksakan diri untuk belajar, nah itu no way banget, nggak boleh seperti itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu gunakan waktu dengan baik, dengan sebaik-baik mungkin. Misal kita punya waktu nih dari azan Isya jam 7 malam misal. Nah kita ngaji 1 jam misal sampai jam 8. Nah dari jam 8 sampai jam 9 atau dari jam 8 sampai jam 10 ini kita membutuhkan waktu untuk belajar seefektif mungkin. Misal saya bisa nih belajar 30 menit untuk satu buku, untuk satu pelajaran yang kita pahami saja. Pokoknya dalam belajar itu gunakan waktu dengan sebaik mungkin dan kita harus paham apa yang kita baca. Jangan ngambur-ngamburin waktu dengan percuma tapi kita nggak paham, seperti itu. Dan yang kedua, tempatnya harus nyaman. Karena apa? Karena tempat yang nyaman juga sangat mempengaruhi proses belajar kita sehari-hari. Jadi kita harus nyaman dengan belajar. Misalkan kita pengen nih belajar tuh ke tempat yang nyaman, yang bersih, yang rapih kayak gitu dan tidak berantakan. Ada juga yang bodo amat juga udah bisa gitu. Itu beda-beda ya, tergantung anak tersebut, tergantung tergantung ya mood dan naluri atau ya gimana mood-moodnya aja gitu, beda-beda sih ya. Dan yang ketiga yaitu metode pembelajaran. Ada misalkan yang sukanya visual atau yang audio visual, atau ada juga yang reading aja udah baca udah paham gitu. Jadi yang penting di dalam belajar yang efektif dan efisien itu kita tuh paham dengan waktu sesingkat mungkin. Kita itu harus paham ya, intinya kalau misalnya kita nggak paham ya pokoknya harus paham dulu lah dari materi yang itu, kita harus paham. Jadi apa yang kita baca itu ya udah di sini gitu, jadi nggak ngambur-ngamburin waktu gitu. Jadi misalkan waktu 10 menit untuk belajar satu paragraf, nah itu untuk memahami satu paragraf itu it's okay lah, bisa seperti itu. Yang penting kita nempel gitu, kita paham dan nggak lupa-lupa lagi, seperti itu. Daripada kita membuang waktu 20 menit untuk membaca 5 paragraf sedangkan kita nggak tahu apa yang kita baca dan kita nggak paham sama sekali, itu buat apa, percuma. Jadi itu bukan belajar yang efektif menurut saya ya. Dan yang keempat yaitu belajarlah secara bertahap dan secara statis dan istiqomah sih kalau bisa ya. Jadi kalau misalkan kita udah belajar sehari, kita jadwal seperti itu, ya harusnya kita statis tuh ya jadwal seperti itu terus. Supaya dengan adanya tahap jadi bertahap seperti itu, kita dapat tersusun lah dengan rapi. Jadi nggak berantakan, kita belajar apa sih kemarin, yang ini, terus tiba-tiba ke halaman yang lain, tidak bisa. Itu ya intinya mah kita harus belajar. Misalkan kita halaman 1 sudah mengerti dan sudah paham, ya maka besoknya kita pelajari yang halaman keduanya. Jangan sampai berantakan gitu dari halaman 1 sampai ke halaman 3. Ya pokoknya jangan sampai berantakan, kita harus berurutan secara sistematis lah, bersusun ya, seperti itu. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu buatlah target. Kenapa kita harus membuat target? Karena kita itu kalau hidup nggak ada target itu nggak akan semangat ya teman-teman. Jadi misal kita itu saya semester segini harus nilai saya itu naik ya, harus rating saya itu naik, nilai saya itu naik, gimana pun caranya, walaupun saya sesibuk apapun itu, pokoknya kita harus semangat, kita harus buatlah target, kita harus bisa mencapai nilai seperti itu gimana pun caranya. Atau kita bukan banting tulang ya namanya, kita bikin jadwal waktu belajar misalnya sampai malam lah, tapi yang penting waktu itu digunakan secara baik dan benar gitu, secara paham gitu. Yang kita ajarkan, yang kita pelajari itu kita tuh paham gitu. Nah itu buatlah target seperti itu ya teman-teman, karena hidup itu harus target, apa-apa harus target seperti itu. Kalau misalnya kita nggak target, kita nggak akan semangat gitu. Nah mungkin cukup sekian ya pemaparan pada pembelajaran, proses belajar dan pembelajaran matematika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu tadi ada 5 tips ya, walaupun gak ada dan gak disuruh juga, tapi saya ingin berbagi
ilmu sedikit ya teman-teman. Dan mungkin cukup sekian pemaparan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berbicara atau dalam berkata-kata atau dalam apapun. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal